Bagaimana sekarang? Ikoma dengan party barunya sudah masuk ke dalam dungeon Illusion Library. Dikarenakan dungeon ini merupakan dungeon rank B. Ya, bisa dibilang sih, bila nih dungeon sangatlah langka. Bila ada awakeneri yang bisa menaklukkannya, pastinya ia akan diganjar dengan ketenaran yang tiada hentinya. Kira-kira seperti itulah apa yang ada di pikiran Seiji sekarang. Dengan seringai serakahnya, Seiji nampak pede banget bila ia bakal terkenal. Di sepanjang jalan ini, Shion berkata pada Ikoma. Ia mempertegas statementnya bila kehadiran Ikoma dan Satsuki dalam party ini hanya sebagai pelengkap saja. Mereka cuma remah-remah, tak lebih. Intinya sih, Shion mau Ikoma dan Satsuki udah anteng aja, jangan aneh-aneh. Songong banget bukan dia? Baru kuat dikit aja, lagaknya udah kayak gitu. Jelas dong, Ikoma tak mau diem saja. Mana mungkin mau dia kan? Disuruh diem doang. Orang tujuan Ikoma mau mendapatkan item juga. Ikoma menjelaskan bila ia sudah tahu Satsuki dan dirinya hanya pelengkap saja. Hanya saja sungguh keterlaluan bila Shion bersikap kayak begitu bukan? Di sini Satsuki pun nanya kepada Ikoma. Apa nggak apa-apa kalau dibiarkan begini? Kalau gini caranya, mereka nggak bakal bisa dapetin item dari bosnya nanti. Apalagi ya kan, kalau bukan Ring of Wisdom. Bohong sih, kalau Ikoma kagak khawatir seluruh. Ya, tapi setidaknya mereka akhirnya bisa masuk kan. Prioritas pertama mereka sekarang adalah menyelesaikan dungeon ini dulu. Baru deh, mereka bisa mikir nantinya itemnya akan bagaimana. Ikoma sekarang masih agak santuy seluruh. Ya, karena dia tahu Dungeon Illusion Library ini tidak mudah untuk ditaklukkan. Meskipun party Seiji levelnya lumayan tinggi, mereka gak bakal mampu melakukan apa-apa tanpa Ikoma di sini. Karena Ikoma tahu informasi penting bagaimana caranya mereka bisa menaklukkan dungeon ini. Ya, seperti biasalah, MC kita ini mau direndahin kayak apa, ya terserah. Sesuka bacot mereka. Yang penting tinggal buktiin aja bila Ikoma mampu. Catat ya guys ya. Tak lama kemudian Seiji pun menemukan sebuah buku. Dilihat dari tata bahasa dari buku ini, jelas sih nggak paham si Seiji. Palingan juga ini dari isekai lain ya kan. Dan buku itu pun hanyalah benda biasa di dalam dungeon. Semuanya kecuali item dan magic crystal akan menghilang secepatnya saat dungeon ditaklukkan. Di masa depan nanti, perkembangan riset tentang penelitian dungeon akan semakin maju. Dan hasilnya akan ditemukan lebih banyak hal tentang level dan betapa tidak jelasnya misteri tentang dungeon. Bahasa-bahasa yang ditemukan di dalam dungeon bisa dibilang sama sekali bukan seperti bahasa. Sangat mungkin bukan bila tulisan-tulisan yang ada di dalam dungeon hanyalah rangkaian huruf biasa yang random disusun begitu saja. Dikarenakan misteri ini, di masa depan nanti akan muncul berbagai macam teori. Dan banyak dari teori tadi yang tidak ada bukti nyata. Dan akhirnya dianggap sebagai delusi semata. Dan dikatakan bila item Ring of Wisdom lah yang mampu mereveal apa sih sebenarnya misteri dari bencana dungeon tercipta. Dan sekarang, di tengah perjalanan akhirnya party Ikoma menemukan seekor monster. Librarian Goblin level 40. Dengan sihir apinya, Goblin ini menyerang Seiji. Tapi ya jelas, dengan shieldnya Seiji dengan mudah menahan serangan Kroco ini. Kemudian dengan Shadow Step-nya dan Execute. Dengan mudahnya, Kasai memotong kepala dari Goblin ini. Setelah melakukan combo yang bagus tadi, dengan angkuhnya, Kasai menyuruh Ikoma dan Satsuki buat mengutin tuh drop item. Ditambah lagi sekarang Shion, makin menjadi-jadi dia bulinya. Shion pun berkata, Ikoma dan Satsuki jauh-jauh dari Tokyo, tapi mereka tak bisa melakukan apapun. Padahal nih ya, dirinya sendiri pun cuma nonton doang. Kan kampret ya kan? Tapi Ikoma sekali lagi, ia tak peduli. Capek ya kan ngurusin orang bodoh kayak dia. Pasti bacot dulu baru mikir. Ikoma malah lebih tertarik dengan kemampuan party ini. Kemampuan mereka benar adanya. Selain itu, setelah melihat skill-skill dari Kasai tadi, Ikoma pun tambah yakin bila si Kasai ini adalah kelas Thief. Excited banget Ikoma. Nostalgia ya kan dia?
karena Ikoma memilih kelas sampah itu di masa lalu. Mulai tuh Ikoma nerocos sana-sini memberikan arahan kepada juniornya. Melihat tingkah aneh dari Ikoma ini, siapa sih yang gak keheranan? Jelas sekali, Kasai gak mau dengerin masukannya Ikoma. Apalagi Kasai orangnya sombong banget. Jelas ngamuk dong si Kasai. Yah, kalau ini sih emang Ikoma aja yang keterlaluan, Slur. Saking excitednya Ikoma sampai lupa kalau Ikoma itu bukan lagi kelas Thief. Dia sudah bukan top rank Thief. Ya kalau begitu, mana peduli Kasai sama Ikoma? Karena Kasai notabene adalah top ranker Thief di masa sekarang. Ditambah lagi sekarang, kelas Thief itu sangat populer. Jadi, ya begitulah. Lebih baik lanjut menjelajahi dungeon lagi ya guys ya. Semakin lama mereka menjelajah, Kasai sekarang semakin heran. Katanya nih dungeon merupakan dungeon langka. Tapi Kasai merasa bila kesulitan dari dungeon ini tuh be aja cuy. Nah, seakan menjawab jumawanya Kasai, muncul tuh seekor monster. Clock Rabbit level 45. Meskipun monster ini terlihat lemah begitu, nih monster OP juga cuy. Menurut informasi yang didapatkan Ikoma, monster ini merupakan mimpi buruk yang dapat membantai satu party. Maka dari itu, Ikoma pun menyarankan agar mereka sebaiknya mundur dulu. Cari rute lain saja. Tapi, mana mungkin kan orang-orang somplak ini mau mendengarkan Ikoma. Kasai dengan pedenya melangkah maju. Jelas Ikoma makin ketar-ketir sekarang. Emang susah kalau partian sama beban yang sok pro. Terbukti sekarang, serangan-serangan dari Kasai sedari tadi tidak ada yang mengenai Clock Rabbit. Karena sudah begini, jadi Ikoma nggak punya pilihan lain cuy. Dia juga harus ikut menyerang. Kalau enggak, nih party bisa-bisa kena bantai. Melihat Clock Rabbit yang menjauh menjaga jarak, Ikoma pun kini sadar. Monster itu akan menggunakan skillnya. Ikoma memperingatkan semua orang untuk saling mengcover satu sama lain. Karena jika mereka lengah sedikit saja, bisa dipastikan akan koit. Mendengar itu, Kasai pun sekarang ragu. Masa sih monster lemah kayak gitu kok sangat berbahaya? Gak masuk akal banget bukan? Kasai masih ngeyel dia. Padahal sekarang jelas-jelas tuh Clock Rabbit menggunakan skillnya. Buku-buku yang ada di sekitar kini mulai melayang. Buku-buku tadi kini berubah jadi monster ganas yang siap untuk menyerang. Mamam gak tuh? Dibilangin pada gak percaya. Panik kan sekarang mereka. Tapi karena si Kasai orangnya bebel, jadi ya tetap aja gak mau mundur dia. Akibatnya sekarang Kasai pun harus menghadapi serangan bertubi-tubi dari monster kampret itu. Meskipun dapat menangkisnya, Kasai tak tahu bila di atasnya sekarang Clock Rabbit siap untuk memangsanya. Nah loh, auto terpaku si Kasai. Gak bakal bisa ngindar dia. Tapi sayang cuy, Ikoma malah lebih memilih menyelamatkan orang songong ini. Ikoma secara tepat menahan serangan Clock Rabbit tadi kemudian menendangnya menjauh. Yah, dengan skill Ikoma, kalau soal pertarungan di udara sih Ikoma tetap OP cuy. Melihat orang yang diremehkannya malah menyelamatkannya. Kesel dong si Kasai, auto heran dia. Kini Clock Rabbit pun mulai menjauh lagi. Tapi sekarang Ikoma sadar, Clock Rabbit emang begitu. Dia nggak bakal berani nyerang secara langsung. Pola serangannya adalah berlari untuk melancarkan serangan kejutan. Ya, kayak tadi. Makanya sekarang, Ikoma pun mulai mengambil alih komando dari party yang nggak guna ini. Ikoma berkata, ia akan mengurus 3 Grimoire, sedangkan yang lainnya bakal ngurus sisanya. Dibilangin begini, masih aja nih Seiji ngeyel. 3 Grimoire itu sangat sulit untuk Ikoma. Itu terlalu berlebihan. Bukankah itu tindakan yang gegabah? Dikarenakan masih ngeyel dengan tegasnya, Ikoma pun berkata, bila mereka bisa mati di sini, lebih baik mereka turun dulu untuk menyusun strategi. Nah, setelah kejadian Clock Rabbit tadi, mental dari party sombong ini seketika runtuh cuy. Melihat musuh kuat yang gak pernah mereka jumpai, jiper mereka. Sombong doang ya kan, kemampuannya kosong. Mumet sekarang Ikoma seluruh. Damage dealer hampir mokat tadi. Si Sion sekarang gemeter. 2 support lainnya pun harus dilindungi supaya mereka bisa maksimal.
hanya Satsuki doang tuh yang masih bisa diharapin. Satsuki berkata, ia percaya pada Ikoma. Mereka kan hanya tinggal mengalahkan satu monster. Terus mereka bisa lanjut bantuin Ikoma. Maka dari itu, pertarungannya pun kembali dimulai ya guys ya. Seperti rencana awal, Ikoma maju untuk menghadapi 3 Grimwar. Sangat menjengkelkan melawan tipe musuh kayak begini. Udahlah terbang, bisa menembak sihir pula. Apalagi Ikoma juga harus waspada sama Clock Rabbit sialan ini. Tapi ya mau gimana lagi. Yang penting gaskan saja ya guys ya. Sementara Ikoma menghadapi ketiga Grimwar, anggota lain kini pun mulai menyerang satu sisa Grimwar lainnya. Setelah Kasai menggunakan shield untuk menghadang serangan tadi, Sion sudah siap untuk memberikan serangan lanjutan. Tapi, nggak kena cuy. Frustasi si Sion sekarang. Lawan satu doang aja udah ribet banget. Apalagi Ikoma yang harus lawan 3. Apa Ikoma itu bodoh? Ya bener juga sih apa yang telah dibilang Sion tadi. Meskipun tadi Ikoma pede, ya tetap aja menjengkelkan seluruh ngelawan 3 Grimwar sekaligus. Dengan skill-skillnya, Ikoma dapat menahan serangan-serangan dari Grimwar tadi. Kemudian dengan menggunakan Gravity Moiety-nya, Ikoma mulai naik ke atas. Dan dengan Meteor Slash-nya, satu Grimwar kini telah dibereskan. Mantep bukan? Setelah aksi ciamik dari Ikoma tadi, combo Satsuki dan Kasai pun berhasil mengalahkan satu Grimwar lainnya. Auto sumringah si Sion dan Seiji seluruh. 2 Grimwar telah dibereskan sekarang. Tapi tentu saja, Clock Rabbit nggak bakal tinggal diam. Dia mulai menggunakan skillnya lagi untuk mensaman Grimwar yang lainnya. Kini, 2 Grimwar baru menyerang ke arah Sion. Nggak terima seakan-akan Grimwar ini meremehkannya. Sion mau ngebantai 2 sekaligus lur. Tapi jelas Ikoma melarangnya. Udah beban, baiknya berlindung aja. Tuh, berlindung di balik perisai Seiji. Nah, tambahlah emosi seluruh si Sion. Karena emang dasar otaknya bebal. Jadi ya gini. Sion memilih menyerang 2 Grimwar tadi. Di saat Sion hendak menyerang, Clock Rabbit tadi malah mengeluarkan suaranya. Mendengar suara tadi, Sion auto panik cuy. Berbalik badan dia. Ia mengira Clock Rabbit tadi bakal nyerang kayak yang ia lakuin ke Kasai. Tapi nyatanya, Sion cuma dimainin sama Clock Rabbit bangke itu. Di saat Sion lengah ini, satu Grimwar berhasil menggigit pinggang dari Sion. Salah sendiri ya kan, dibilangin malah ngeyel ya guys ya. Kena batunya kan dia. Sekarang Sion mulai ketar-ketir. Ia merasa ia bakal mati sekarang. Tapi ya tentu saja, MC kita yang super duper baik ini menolongnya lagi. Ikoma mendekat kemudian menyerang Grimwar tadi. Meskipun agak kasar, tapi dengan begitu Grimwar-nya bisa lepas cuy. Tubuh beban yang terpelanting kini merasakan kesakitan. Belum juga menghela nafas, beban ini lagi-lagi dihampiri oleh satu Grimwar yang lain. Dan dengan sikapnya, Ikoma lagi-lagi kembali mengcovernya. Segera Ikoma pun meminta Seiji untuk memulihkan Sion dengan healnya. Akibat dari bebelnya beban tadi, kini kondisi party yang udah baik malah jadi tambah kacau. Cuma Ikoma yang masih bisa tenang dalam kondisi sekarang. Karena dia tahu, skill milik Clock Rabbit ini memakan banyak mana. Selama mereka bisa mengalahkan Grimwar-nya, mereka pasti bisa menang. Tapi tentu saja cuy, Clock Rabbit ini pun juga tahu kalau kelemahannya itu ada di mana. Sudah mulai nggak sabar tuh si Rabbit bangke ini untuk mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Karenanya Clock Rabbit pun terus-menerus menyerang. Ikoma pun mulai menarik perhatian Grimwar kepadanya lagi, supaya tuh beban bisa selamat. Di saat Ikoma menyerang, pedangnya nyangkut di congor Grimwar. Dengan skillnya, Ikoma kembali berhasil membunuh satu Grimwar. Setelah itu, Ikoma kini dihadapkan dengan 2 Grimwar yang menerjangnya. Ditambah lagi, dengan Clock Rabbit yang di belakangnya. Ia juga siap menyergap. Semua itu udah diprediksi sama Ikoma cuy. Jadi, di saat mereka semua menyergap, Ikoma kini menghindar dengan inverse gravity-nya. Meskipun begitu, masih tetap aja Ikoma di saat menyerang masihlah gagal mengenai Clock Rabbit tadi. Ditambah lagi,
Kini kondisi Party juga sudah mulai kewalahan. Mau gak mau, Ikoma harus mengalahkan tuh Clock Rabbit secepat mungkin. Karenanya Ikoma pun kembali maju. Bila serangannya kali ini gagal, maka tamatlah riwayat mereka semua. Di dalam pikiran Clock Rabbit, dia pede banget cuy. Cuma tinggal ngindar doang, udah beres. Dia bakal menang. Kini Ikoma menggunakan skillnya untuk menyerang. Dan sesuai rencana, Clock Rabbit pun kini tinggal melompat ke atas. Pede banget dia cuy kalau dia bakal menang. Dia nggak tahu kalau Ikoma udah ngepredik gerakannya. Skill Ikoma ternyata diarahkan ke atas tepat di depan komuk Clock Rabbit. Anyo! Clock Rabbit pun akhirnya jatuh ke lantai. Dikira MC kita ini bodoh apa ya? Tak mau mokat, Clock Rabbit pun kini masih aja berusaha menyerang. Tapi ya jelas, dengan mudahnya Ikoma membereskan Clock Rabbit-nya. Ikoma berhasil naik level ke level 45. Mantep. Akhirnya, ketegangan menggendong para beban pun kini udah kelar. Sontak saja, Sion sekarang leganya minta ampun. Auto berkaca-kaca tuh matanya. Seiji pun di sini meminta maaf kepada Ikoma karena tadi dia merendahkannya. Seiji sadar kalau tadi cuma bertiga saja, wassalam partinya. Kemudian sebuah drop item pun muncul, isinya adalah skill book rank B. Dengan menggunakan ini, maka akan bisa memiliki skill dash. Kalau dijual, Ikoma yakin skill book ini bakal laku 10 juta. Mantep banget bukan? Mendengar hal itu, auto ijo mata dari Seiji. Tapi di samping semua itu, Seiji sekarang menyarankan kalau sebaiknya mereka kembali dulu. Terlebih lagi, MP Seiji juga mau habis. Apalagi dengan keadaan Sion yang kayak begitu. Ikoma pun sekarang mikir-mikir seluruh. Masih gak ikhlas dia kalau nanti item Ring of Wisdom malah jatuh ke tangan orang lain. Toh, masalah paling rumit sekarang itu ada di Clock Rabbit. Kalau mereka bisa menghindarinya, maka bisa dipastikan mereka bakal aman. Mereka bisa menggunakan heal Seiji. Dan kalau soal MP, tenang. Ada SPBU berjalan, Satsuki. Dikarenakan penjelasan Ikoma ini, Seiji pun setuju bakal ikut seluruh. Tapi masalahnya ada di dua orang kampret ini. Mereka bakal setuju apa kagak? Yah, kalau Kasai sih auto setuju seluruh. Karena dengan bersama Ikoma dia yakin pasti Kasai bisa memanjat pencapaian yang lebih tinggi lagi. Cuma Sion doang yang gak setuju. Masih syok dia sama kejadian yang baru aja mereka alami. Tapi dikarenakan gengsinya yang sangat tinggi, meskipun kelihatan takut, Sion pun akhirnya setuju juga buat ikut seluruh. Haduh, lebih baik pulang ya kan? Sementara itu, di luar dungeon terlihat ada dua orang yang dihadang masuk. Tapi setelah ditunjukkan identitasnya, penjaga pintu dungeon pun langsung tunduk cuy. Karena ternyata mereka berdua merupakan utusan langsung dari pusat. Auto nggak berani macam-macam dia kan? Padahal identitas itu hanyalah samaran semata. The new villain are coming. Mereka bertujuan untuk mengambil Ring of Wisdom dan menyingkirkan semua orang yang menghalanginya. Apakah Ikoma dan partinya bisa mengalahkan kedua villain baru ini? Perlahan tapi pasti, party Ikoma dengan mantap menghabisi satu persatu monster yang mereka jumpai. Melawan Bug Demon level 43. Lewat kerjasama yang dikomandoi oleh Ikoma, Satsuki menjadi bintang kali ini seluruh. Karena ia berhasil melumpuhkan demon tadi untuk menggunakan mana drainnya. Wah, mantap sih ini Satsuki cuy. Udah mendingan, gak kayak dulu dia yang dikit-dikit ngerengek minta pulang. Gak sia-sia kan cuy, Ikoma mengut dia. Ternyata ada alasan cuy, kenapa Satsuki menjadi lebih galak sekarang. Lihat noh si Sion sekarang, nempel banget dia sama Ikoma. Satsuki pun dengan nada dinginnya berbicara pada Sion. Bisa gak sih Sion jaga jarak dengan Ikoma? Auto thanksin si Sion seluruh. Awalnya aja dia ngeremehin Ikoma, tapi sekarang lihat, udah kayak prangko dia yang nempel kepada Ikoma. Tapi ya, karena gengsi dari Sion ini gede banget seluruh, langsung tuh dia ngelepasin tangan dari Ikoma. Berbagai alasan dilontarkan sama Sion.
Dan semua itu malah menjadikan Satsuki semakin gak suka dengan Shion. Setelah itu, perjalanannya pun berlanjut cuy. Mereka semua tanpa kesusahan terus melaju untuk menuju ke ruangan bos. Sekarang mereka berhadapan dengan satu goblin. Langsung dong, Kasai pun melompat. Seiji sekarang memperingatkan Kasai untuk jangan membunuh monster terakhir itu. Ya jelas, itu semua perintah Ikoma. Dengan sekejap, Kasai mampu melumpuhkan nih goblin cuy. Tujuan Ikoma buat nyimpen nih goblin, ya apalagi kan kalau bukan buat mana drain Satsuki. Itu semua karena mana dari goblin itu sangat tinggi. Jadi, monster ini perfect tuh buat mana drain milik Satsuki. Dan sekarang saatnya buat ngisi tenaga cuy. Satsuki mulai mentransferkan mana kepada tiap anggota party yang mananya mulai menipis. Seneng banget Seiji. Ia nggak menyangka bakal bisa gini. Kalau berjalan kayak gini terus, Seiji yakin mereka bisa terus menjelajah dungeon ini. Dikarenakan udah saatnya mereka melawan bos dungeon. Di sini, Ikoma pun mau mengkonfirmasi kepada anggotanya. Apakah mereka bersedia untuk melawan bos dungeon sekarang? Berbagai reaksi pun diberikan oleh semua orang. Kasai cuma ho-oh doang seluruh. Shion ya jelas auto nolak dia. Tapi tenang, Ikoma udah tahu cara jinakinnya seluruh. Jadi Shion sekarang auto setuju aja. Dan untuk Seiji sekarang, ia merasa nggak pede. Awalnya dia kepedean tuh buat masuk dungeon ini. Pasti gampang banget kan nakluk ini dungeon. Tapi nyatanya mereka sekarang malah kesusahan. Bukankah itu semua terlalu beresiko? Tanya Seiji. Di sini Ikoma pun berkata, ia telah punya informasi dari dungeon ini. Menurutnya sangat mudah kok bagi mereka buat ngalahin bos dungeon ini. Ya, karena keserakahan milik Seiji ini, Seiji pun akhirnya juga mau ikut seluruh. Nah, sebelum melawan bos di sini, Ikoma mau melakukan perjanjian. Maukah party Seiji memberikan drop item bos kepada Ikoma? Sebagai gantinya, nanti semua magic crystal yang diperoleh akan diberikan kepada mereka saja. Kalau Satsuki mah jangan ditanya cuy. Nggak saja dia sama Ikoma. Seiji sekarang jelas setuju. Mata duitan dia. Dah tuh kelar. Semua setuju buat ngelawan bos dungeon Illusion Library. Akasa level 60. Finally, party Ikoma pun berhasil mencapai pintu ruangan bosnya. Sebelum masuk, Ikoma memberikan briefingnya dulu seluruh kepada semua orang. Ya, supaya lancar nanti raidnya. Bosnya nanti memiliki mobilitas yang rendah. Mereka nggak perlu tuh terburu-buru buat ngalahin bosnya. Jadi, kalem aja cuy. Jika lancar, mereka bakal bisa dengan mudah tuh bisa ngalahin Akasha. Seperti biasalah, lagi dan lagi, nih Shion ngomel mulu. Kasai yang jengkel pun menyuruh Shion sebaiknya pulang aja kalau takut. Di sini Ikoma mencoba menenangkan Shion. Jangan khawatir, Kasai dan dirinya bakal menarik perhatian dari Akasa. Sementara Seiji bakal menjadi pelindung buat Shion. Itu semua udah masuk ke dalam rencana Ikoma. Jadi ya kalem aja cuy. Di sini Kasai jadi tertarik. Dengan adanya beban kayak Shion ini, tentu raid ini bakal jadi bagus. Jadi Kasai lebih sedikit tertantangkan. Dan apabila nanti raidnya menjadi kacau, Kasai tinggal lari aja. Toh dia yang levelnya paling tinggi kan. Mulai tercium bau-bau busuk seluruh dari Kasai. Dan sekarang sebelum masuk sebagai persiapan terakhirnya, Ikoma pun mulai mendistribusikan poinnya. Gravity Magic Ikoma tingkatkan. Berkat kenaikan level dari Gravity Magic-nya, Ikoma pun mendapatkan skill baru cuy, Gravity Field. Ya lumayan lah ya buat tambahan amunisi Ikoma cuy. So sekarang waktunya buat mereka masuk untuk melawan bos Akasa. Langsung aja tuh semua bergerak sesuai rencana Ikoma. Akasa menggunakan Thunder Break-nya sebagai serangan selamat datang. Berkat semua info yang didapat dari Ikoma, mudah banget tuh buat ngebaca skill dari Akasa. Dengan combo dari Ikoma dan Kasai, harusnya Akasa ini nggak bakal bisa tuh ngehit Ikoma maupun Kasai.
Setelah Kasai dan Ikoma melakukan job desk-nya, kini giliran Satsuki cuy. Ia menggunakan Shadow Wall-nya. Kemudian diikuti dengan tebasan milik Shion. Akasa digempur membabi buta sama party Ikoma. Kini bosnya tadi mulai berbicara. Ia menyuruh semuanya buat minta maaf. Jelas dong kaget Satsuki cuy. Ikoma sadar sekarang. Akasa itu bakal menggunakan AOE attack-nya. Makanya sekarang ia pun menyuruh semuanya buat berlindung di balik Seiji. Fire Wave. Serangan AOE milik Akasa nampak begitu kuat. Tapi Seiji sekarang pede banget. Dia bakal bisa menahan serangan itu. Dengan shield-nya, Seiji tanpa kesusahan tuh buat nahan serangan tadi. Semua udah diperhitungkan sama Ikoma cuy. Sekarang mereka cuma tinggal hit and run doang. Shion sekarang auto sumringah. Kayaknya mereka bakal bener-bener bisa tuh buat ngalahin nih bosnya. Tapi Kasai mulai menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan. Ia malah berharap party ini mengalami sedikit kesusahan seluruh. Dan bila Kasai ingin membuat party ini hancur, Kasai harus menargetkan Ikoma terlebih dahulu. Karena Ikoma merupakan poros dari party ini. Sekarang, di saat Akasa menggunakan skill Sword Zeus-nya, Ikoma bisa menghindar kemudian membalasnya dengan serangan balik. Kondisi party sekarang sangat baik. Mereka semua pede banget. Setelah Akasa menggunakan Rock Pillar, mulai dari sekarang pertempurannya akan berubah. Dengan adanya pilar-pilar ini, mereka bisa menggunakannya sebagai tameng dari serangan Akasa tadi cuy. Kemudian Ikoma pun maju. Dengan menggunakan Shion sebagai pijakan, Ikoma naik ke atas pilar. Kemudian Ikoma pun melompat untuk menggunakan Meteor Slash-nya. Anyo! Satu tanduk hilang tuh berkat tebasan Ikoma tadi. Tapi semuanya belum berakhir cuy. Defense milik bos ini lebih tinggi dari yang Ikoma kira. Padahal seharusnya berkat serangan tadi, normalnya bos akan mati. Tapi ternyata masih nyisain HP yang sangat sedikit. Melihat pertempuran yang akan berakhir, di sini Kasai semakin menjadi-jadi busuknya. Ia nggak mau cuy bila Ikoma berhasil ngalahin bosnya. Jadi, karena Ikoma itu terlalu perfect, Kasai berencana ia mau memberikan beberapa luka kepada Ikoma. Akasa kini mulai mengcasting skill Ruin Burst-nya. Ikoma tahu skill ini. Waktu yang diperlukan untuk mengcastingnya cukup lama cuy. Dan mana yang diperlukan pun juga banyak. Tapi jika berhasil, maka bosnya tidak akan bisa disentuh. Jadi, Ikoma sekarang harus bisa tuh ngalahin nih Akasa sebelum Ruin Burst-nya aktif. Ikoma pun sekarang maju cuy. Ikoma tenang sekarang karena Kasai ada di posisi yang sangat tepat buat mengakhiri pertempurannya. Sial bagi Ikoma. Kasai malah melemparkan belatinya ke arah Ikoma cuy. Untung aja tuh Ikoma refleksnya gila. Kasai pun ampe kaget dia. Sungguh reaksi yang sangat menakutkan. Di sini Kasai pun minta maaf cuy. Lah, enak banget dia. Aslinya Ikoma punya pikiran kalau Kasai ini pasti berniat buruk. Tapi ia mengesampingkan semuanya karena yang terpenting sekarang mereka harus segera ngalahin Akasa. Karena tindakan Kasai tadi, kini mana burst dari bos pun aktif. Ikoma pun meminta semuanya buat menghindar dari serangan. Serangan-serangan dari Akasa ini tak akan berhenti sampai mananya habis cuy. Kuncinya mereka cuma harus ngindar. Karena HP dari Akasa sisa dikit, Ikoma berencana mau menyerang. Tapi jarak Ikoma sekarang gak cukup cuy. Ikoma pun terus bergerak untuk mencari ruang. Sementara itu, si pengacau kampret ini, ia malah asik nonton doang. Ia berencana untuk terus menonton karena dari sini Kasai punya view yang bagus untuk melihat seluruh pertempurannya. Lagian, dia yakin pilar ini bisa nahan serangan-serangan itu. Tapi seketika, Kasai diberikan peringatan. Pilar yang digunakannya sebagai pelindung terkena serangan dan sekarang bagian atasnya pun runtuh. Mau nggak mau tuh Kasai harus lari juga sekarang. Sementara itu,
Ikoma kini udah ada di belakang Akasa. Karena kondisi party mulai terdesak, Ikoma mau nggak mau harus maksa menyerang. Makanya Ikoma pun sekarang maju sembari menghindari serangan-serangan dari Akasa. Melihat Ikoma yang berusaha sangat keras, Satsuki pun mau nolong. Ia pun meminta Seiji buat ikut ke dalam penyerangan cuy. Seiji, Satsuki, dan Shion kini maju buat menyerang juga. Kini serangan-serangan Akasa mengarah kepada mereka. Seiji pun menyuruh para Chiwi buat ke belakangnya. Seiji sekali lagi menggunakan shieldnya. Merasa ia tak bisa menahan terlalu lama, ia pun menyuruh kedua Chiwi tadi buat maju menyerang saja. Berkat tindakan Seiji ini, Ikoma sekarang jadi dapat space lure buat menyerang. Ikoma berencana bakal menyelesaikan semuanya dengan satu serangan. Ikoma pun sekarang menggunakan gravity field-nya. Dikarenakan pengaruh dari gravitasi ini, Akasa sekarang jadi kesulitan buat mengendalikan ruin burst-nya. Kemudian, Satsuki pun juga membantu Ikoma dengan menggunakan shadow ball-nya. Tapi, semua itu ternyata masih belum cukup cuy. Kalau begini terus, mereka bisa-bisa dapat masalah. Dan sekarang, waktunya Shion bersinar. Anyo! Berkat tebasan Shion ini, lengan dari Akasa berhasil terpotong. Ruin burst-nya sekarang terhenti. Dan sekarang saatnya bagi Ikoma untuk melakukan finishing ya guys ya. Anyo! Dengan satu serangan, Ikoma benar-benar mengalahkan Akasa. Ikoma sekarang berhasil naik ke level 49 coy. Mantep bukan? Semuanya kini lega. Akhirnya mereka bisa mengalahkan bosnya cuy. Sekarang akhirnya Ikoma bisa mendapatkan item yang ia damba-dambakan. Ring of Wisdom. Berhasil Ikoma dapatkan. Di sini Satsuki pun nanya, apakah mereka nggak bakal ngelaporin ke pihak pertahanan Demon? Ya jelas, Ikoma pun nggak bakal ngelakuin itu. Ikoma punya 3 alasan sendiri seluruh. Pertama, dulu Ring of Wisdom ini hilang di sana. Apalagi Ikoma nggak punya orang yang dapat dipercaya. Kedua, Ikoma yakin jika dirinya lah yang bisa menjaga item Ring of Wisdom ini. Dan untuk alasan yang terakhir, mana ada sih awakener yang mau menyerahkan itemnya begitu mudahnya. Jadi, Ikoma bakal menyimpan item ini. Ikoma sekarang nampak senang banget cuy. Satsuki yang melihatnya pun juga ikut senang. Kini Seiji mendekat kepada Ikoma. Ia sungguh bersemangat karena mereka bisa terkenal sekarang. Seiji pun menawarkan heal kepada Ikoma. Ya, karena nggak ada salahnya buat di heal, Ikoma pun setuju untuk menerima healnya. Sembari memberikan heal ini, Seiji masih saja kagum kepada Ikoma. Ikoma ini adalah awakener dengan tinggi potensial pertama yang pernah Seiji lihat sebelumnya. Seiji bersyukur ia bisa bertemu dengan Ikoma, karena Ikoma telah memperlihatkan dunia yang baru kepadanya. Masalahnya sekarang, nih kampret pengacau lagi nyusun strategi seluruh buat ngacau lagi. Ia iri kepada Ikoma. Udah dapetin XP gede, bisa ngalahin bosnya, dapat drop item juga. Karena Ikoma lagi lengah sekarang, makanya kini waktu yang pas buat Kasai untuk menyerang. Kasai pun sekarang maju cuy. Dengan rough attack-nya, Kasai mengincar punggung Ikoma. Tapi ya jelas, Ikoma nggak segabang itu boy. Kemudian dengan double gravity-nya, Ikoma kini telah siap dengan bokem mentahnya. Anyo! Mamam tuh, bokem mentah dari Ikoma. Melihat Ikoma yang ribut dengan Kasai, Seiji di sini mencoba untuk ngelerai cuy. Tapi Ikoma berkata, bila Kasai itu adalah pengkhianat. Tapi sekarang Kasai nggak berniat lebih jauh lagi cuy. Tujuannya udah kelar. Kasai berhasil mendapatkan Ring of Wisdom. Dan sekarang, karena tahu tidak ada yang mampu mengejarnya, Kasai pun memilih cabut seluruh. Jelas, melihat item berharga melayang begitu aja, Seiji yang mata duitan pun auto lemes cuy. Ikoma pun meminta maaf. Ikoma sekarang berpikir, gimana sih caranya Ikoma bisa dapetin tuh item lagi? Mau lapor ke agen Demon, ntar malah ribet kan?
Lagian itu cuma pencurian doang. Jadinya mau gak mau, Ikoma harus mengambil dengan tenaganya sendiri. Di tengah Ikoma yang lagi mikir keras ini, tiba-tiba saja suara orang datang memecah keheningan. Di saat Kasai mau kabur melewati dua orang ini, dengan mudahnya cuy, Kasai dilumpuhkan dalam sekali serang doang. Kasai tak berdaya. Kini, the new villain akhirnya datang kepada Ikoma. Apakah Ikoma bisa mengalahkan mereka berdua cuy? Untuk yang cewek ini, panggil aja Arisu cuy. Dan yang cowok, panggil aja Kiki. Setelah melumpuhkan Kasai, Arisu pun mencomot Ring of Wisdom yang diambil Kasai. Senang banget sih dia, karena cincin ini sangat cocok di jarinya cuy. Arisu pun berniat ingin memiliki cincin ini. Tapi jelas Kiki melarangnya cuy. Misi mereka adalah menghancurkan itemnya. Kalau enggak, mereka nanti bisa dieksekusi mati. Dan sekarang, dikarenakan tidak tahu bila dua orang ini punya niat jahat, Seiji pun main deket-deket aja tuh. Seiji mengucapkan terima kasih cuy karena mereka telah melumpuhkan Kasai. Jelas heran dong si Arisu. Lah, kocak gimang nih orang? Malah salah sangka dia. Mereka berdua tidak ada niat untuk menolong. Mereka akan ngebantai semua orang yang ada di sini. Jelas, mendengar hal itu, kaget si Seiji. Di sini Ikoma pun akhirnya ingat cuy. Ia tak mungkin salah kali ini. Kekuatan mereka, tekanan yang mereka bawa, dan pakaian unik yang mereka kenakan. Ikoma berkata, mereka adalah Chimera Fang. Mendengar Ikoma, Arisu pun terkesan cuy. Ternyata ada juga toh orang yang tahu Chimera Fang di sini. Ya aslinya bukan cuma Ikoma cuy yang tahu soal Chimera Fang. Banyak kok yang tahu. Tapi mereka semua menganggap bila itu cuma dongeng internet doang. Chimera Fang ini merupakan organisasi gelap yang mencapai puncak dunia bawah dengan menggunakan kekuatan yang mereka peroleh dari fenomena dungeon. Dalam 10 tahun ke depan, organisasi ini bakal menjadi lebih besar dan punya koneksi dengan dunia politik cuy. Mereka nanti di masa depan udah kayak penguasa bayangan. Dulu, Ikoma pernah tuh bertarung dengan salah satu anggota Chimera Fang. Mereka adalah musuh yang tak bisa diremehkan. Sekarang, Ikoma pun heran, kenapa Chimera Fang ada di sini? Melihat keduanya kini menyerang, Ikoma pun berpikir keras cuy. Gimana ya cara ngelawan mereka? Ya jujur-jujuran aja sih. Walaupun sekarang Ikoma menang jumlah, Ikoma nggak yakin tuh bisa menang ngelawan dua orang itu. Tapi Ikoma masih kekes lur. Ia harus mengambil balik item Ring of Wisdom-nya. Ikoma nggak mau satu-satunya item harapannya untuk menguak fenomena dungeon jatuh ke tangan organisasi Chimera Fang. Makanya mau tak mau, Ikoma pun maju menyerang. Dengan cepat Ikoma pun mengambil keputusan bila ia akan melawan Arisu sendirian, sementara ketiga lainnya akan melawan Kiki. Inilah satu-satunya cara yang bisa direncanakan Ikoma. Kini, sudah tak ada keraguan lagi seluruh dari party Ikoma. Mereka semua percaya dengan keputusan yang diambil oleh Ikoma. Melihat Ikoma yang tanpa ragu menghampiri Arisu, Kiki pun heran. Ia bertanya-tanya, apakah Ikoma meremehkan Arisu ya? Padahal Arisu itu lebih kuat loh dibandingkan dirinya. Dan itu benar cuy. Dilihat dari power sih, Ikoma nampak sedikit kewalahan menahan serangan-serangan dari Arisu. Lihat aja noh, sampai getar gitu tangannya. Karenanya Arisu pun berkata, nampaknya Ikoma telah salah perhitungan. Kiki itu levelnya 54, sedangkan Arisu, ia berlevel 57. Pokoknya jauh dah kalau dibandingin dengan level Ikoma cuy. Tapi ya jelas bila Ikoma nggak salah perhitungan cuy. Walaupun hanya punya waktu yang sangat singkat, Ikoma udah menebak semua itu. Ia sudah tahu bila Arisu levelnya lebih tinggi. Dikarenakan Arisu merupakan pengguna senjata pendek, itu akan merepotkan bila Ikoma harus bertarung secara berkelompok. Karena nanti, Arisu bakal bisa tuh dengan mudah kesana kemari dan menyerang banyak orang sekaligus.
Sementara itu, Kiki adalah pengguna senjata panjang. Walaupun unggul dalam Baiwan, tapi karena kombinasi Satsuki, Seiji, dan Shion itu cukup bagus, jadi harusnya combo itu bisa menahan Kiki. Setelah Ikoma mengalahkan Arisu, nanti Ikoma bakal ngebantu mereka bertiga untuk melawan Kiki cuy. Ya lagian, cuma cara ini yang bisa Ikoma pikirkan sekarang. At least, nggak nyerah lah ya. Seiji pun sangat kagum cuy dengan keputusan Ikoma. Wah, gila sih. Dengan waktu sepersekian detik, udah bisa ngambil keputusan yang sangat bagus. Kini Arisu pun tertawa. Seneng banget dia sama Ikoma. Ya kalau begitu, Arisu bakal main-main bentar sama Ikoma. Arisu pun menggunakan Illusion Knife-nya. Arisu berharap Ikoma mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jangan cuma bisa bacot doang. So, pertempuran yang sengit antar level 57 melawan level 49 pun akhirnya dimulai. Ikoma terus-terusan bertahan menahan semua serangan Arisu. Ya, gimana mau nyerang cuy? Meskipun Ikoma udah menggunakan double gravity untuk meringankan beban, Ikoma tetap aja tuh kewalahan melawan Arisu. Selain itu, Ikoma juga harus cepat-cepat buat ngebantuin Satsuki dan yang lainnya. Ikoma masih bingung cuy. Jadi ya gimana ya? Ikoma sedang di posisi yang serba salah. Akhirnya Ikoma akan gambling sekarang. Ia akan mencoba lebih menyerang lagi. Lagi pula, setelah melihat skill Illusion Knife tadi, Ikoma yakin skill itu tidak bisa dikuasai Arisu. Mungkin Arisu salah dalam mengalokasikan skill poinnya. So, Ikoma pun sekarang menantang Arisu. Mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari kelas Illusionisme itu. Ucap Ikoma cuy. Mendengar itu, Arisu tambah sumringah. Ia tak menyangka bila Ikoma tahu tentang kelasnya yang sangat langka. Mungkin cuma Arisu seorang yang merupakan kelas ilusionis. Dan karena Ikoma nantang, Arisu pun akan jabanin tantangan tadi. Sekarang Arisu pun menggunakan Illusion Knife dan Miron Phantom-nya secara bersamaan. Melihat itu, Ikoma tahu cuy, jumlah pisau yang dihasilkan emang lebih banyak. Tapi setengah dari itu merupakan ilusi doang. Setelah skill diluncurkan, dengan mudahnya Ikoma menghindar. Tapi Arisu masih pede cuy. Ikoma gak bakal bisa bertahan lama. Karena Phantom skill ini merupakan skill yang merepotkan. Dengan skill ini, serangan-serangan dari Arisu akan mengandung rasa takut yang dapat mempengaruhi musuhnya. Ya, tapi tentu saja cuy, dengan segala pengalaman milik Ikoma dulu, easy peasy lah cuy bagi Ikoma untuk mematahkan skill ini. Bagi Ikoma, itu hanyalah ilusi yang simpel. Hanya dengan mengamati cahaya dan bayangan dari pisau-pisaunya, Ikoma bisa tuh mengincar pisau yang paling aneh untuk mematahkan skillnya. Arisu sampai terheran-heran. Ini tak mungkin. Tindakan Ikoma itu udah di luar nurul cuy. Ikoma menyerang tanpa keraguan sedikit pun loh. Dan kini tiba-tiba saja Ikoma udah ada tuh di belakang Arisu. Serangan Ikoma membuat kuping dari Arisu tergores. Arisu sejenak bergumam. Pria ini bukanlah awak kendar biasa. Dari segi taktik, teknik, pengetahuan gelut serta pengalamannya, dia sudah di atas rata-rata. Ikoma jauh lebih kuat daripada musuh-musuh yang pernah Arisu lawan sebelumnya. Siapa sebenarnya Ikoma ini? Darah kini menetes saat Arisu melihat tangannya yang penuh darah karena menyentuh telinganya. Arisu seketika tertawa. Subarasine, ini nikmat sekali. Arisu bahagianya nggak kira-kira cuy. Udah lama tuh dia nggak melihat darah keluar dari tubuhnya. Rasanya sungguh luar biasa, ucap Arisu. Arisu sangat berterima kasih cuy kepada Ikoma. Arisu bakal menggunakan skill yang paling ia benci sekarang. Ia benci skill ini karena ketika Arisu menggunakannya, lawan-lawannya langsung pada koin. Ia senang karena ada Ikoma cuy. Mungkin Ikoma bisa bertahan dan menghiburnya sedikit lebih lama. Arisu pun menggunakan skill doppelgangernya. Wah, ngeri sih ini loli psikopat cuy.
Masih aja loh dia punya skill yang OP. Ikoma pun tahu skill ini cuy. Doppelganger ini merupakan salah satu skill yang broken. Dengan skill Doppelganger ini, Arisu bisa membuat salinan dari dirinya yang memiliki ability yang sama dengan tubuh aslinya. Ya mirip-mirip lah kayak skill Sun di Mobile Legends. Karenanya, kini Ikoma pun berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia tak punya kesempatan untuk melancarkan counter attack cuy. Dan hasilnya, satu serangan dari Arisu berhasil melukai lengan dari Ikoma. Lengan Ikoma kini mengucurkan darah segar. Ikoma sadar dengan kemampuannya yang sekarang sulit tuh bagi dia untuk menghadapi skill ini. Ikoma mau gak mau harus mengincar Ring of Wisdom cuy, supaya Ikoma bisa melawan skill OP milik Arisu ini. Apakah Ikoma masih bisa bertahan melawan broken skill milik dari loli psikopat ini? Dan dapatkah Ikoma merebut kembali Ring of Wisdom-nya? Sementara Ikoma yang masih gelut sama Arisu, Seiji dan tim yang harus melawan Kiki pun kini mikir keras cuy. Ya, bagaimanapun lawan mereka ini sangat kuat. Karena ia berhasil menumbangkan Kasai dalam sekali serang doang. Kini Shion dan Satsuki bertugas menyerang. Sementara Seiji yang bertugas untuk mengcover cuy. Tapi seperti yang diduga lah ya, power dari Kiki ini sungguh brutal. Ia mengarahkan satu serangan kepada Satsuki. Untung tuh, Shion sigap buat narik Satsuki menjauh. Kalau enggak, ya koit pasti. Melihat serangan itu, seketika Seiji pun merinding cuy. Apa-apaan serangan tadi? Kalau kena, pasti mokat mereka berdua. Yah, karena Kiki nggak mau lama-lama mainnya, ia pun akan mulai menyerang secara brutal sekarang. Kiki pun menggunakan Vajra Sambokakaya. Skill ini merupakan skill yang hanya bisa dikuasai oleh kelas bertipe melee ataupun petarung jarak dekat. Skill ini bisa meningkatkan kekuatan tubuhnya. Melihat perubahan dari tubuh Kiki, Shion pun ampe heran. Apa-apaan pria itu? Udah kayak monster saja. Langsung aja tuh, karena power badinya meningkat. Sekarang dengan cepatnya, Kiki udah ada di depan Shion dan Satsuki. Di saat Kiki hendak menyerang, untung tuh Seiji masih sempat datang. Tapi ya, karena Kiki terlalu cepat, bahkan Seiji pun gagal dalam menggunakan shield-nya cuy. Seiji malah terhantam sama serangan dari Kiki. Melihat hal itu, jelas Shion pun langsung melompat buat menyerang juga. Tapi ya jelas, dengan mudahnya bagi Kiki untuk menahan serangan itu. Anyo! Tendangan Kiki kini masuk mulus menghantam Shion. Shion pun sampai muntah darah. Kondisi party ini sedang tak berdaya cuy menghadapi kenyataan bila musuh yang mereka hadapi sungguhlah gila kekuatannya. Seiji pun bergumam, kalau Kiki aja udah kuat kayak gini, gimana dengan Arisu yang sedang dihadapi oleh Ikoma? Dikarenakan musuh yang dihadapi kayak bisa diatasi, Kiki pun kini mulai ngelihat kondisi dari Arisu cuy. Kaget si Kiki. Ikoma, bisa-bisanya dia membuat Arisu menggunakan doppelgangernya. Apakah Ikoma memang orang sekuat itu ya? Tapi Kiki yakin bila pasti pertarungan mereka berdua tak akan berlangsung lama. Ya seperti yang kita tahu cuy, musuh-musuh dari Arisu akan langsung mokat bila menghadapi skill doppelganger. Dikarenakan ketidakberdayaan Satsuki melawan musuhnya sekarang, Satsuki pun flashback cuy tentang dirinya yang tak berguna. Satsuki nggak mau sampai kalah lagi dan diselamatin oleh Ikoma lagi. Satsuki sekarang bertekad, ia harus berubah sekarang. Ia tak boleh terus-terusan bergantung kepada Ikoma. So, Satsuki pun mengajak Seiji dan Shion untuk berjuang lagi. Mereka harus menang lalu mereka bisa ngebantu Ikoma secepatnya. Melihat musuhnya yang masih mau ngelawan setelah tahu bila kekuatan mereka tak akan setara, Kiki pun memuji mereka cuy. Datanglah, aku akan memberikan kalian kematian yang terhormat, ucap Kiki. Sejenak Seiji pun mikir cuy. Ya, meskipun ia pingin banget menang, tapi ia sekarang pesimis. Bisa nggak ya mereka ngalahin Kiki? Memang bener sih, dengan jumlah mereka bisa kok untuk menyerang.
Tapi masalahnya, serangan-serangan mereka tak akan menimbulkan damage yang besar. Kini Kiki pun maju menyerang. Satsuki sudah punya rencana cuy. Ia akan menggunakan skill untuk menghalangi pergerakan Kiki. Di saat Kiki akan menyerang dengan senjatanya, saat itulah Sion harus melemparkan sabitnya dan mengincar tangan dari Kiki. Selain itu, Satsuki juga meminta untuk Seiji membantu Sion dalam menyerang. Mendengar hal itu, jelas Sion auto gugup cuy. Kalau Sion ampe gagal, maka ya wassalam mereka. Meskipun Seiji dan Sion agak berdebat, tapi ya mereka mau gak mau harus ngelakuin rencana Satsuki cuy. Mau gimana lagi kan? Kini dengan Shadow Hand-nya, Satsuki mencoba menahan gerakan dari Kiki. Dan sekarang, Sion pun menjalankan rencananya. Ia pun menyerang Kiki. Tapi sialnya, serangan Sion malah meleset cuy. Meskipun begitu, tenang, masih ada Seiji sekarang. Dengan shield yang melindungi tubuhnya, Seiji berniat menubruk Kiki sekarang. Ya melihat barrier tipis itu, Kiki pun masih pede cuy. Ia pasti bisa menembusnya. Tapi Kiki tak sadar bila sekarang skill Satsuki kini mengambil sabit milik Sion. Satsuki pun kini melemparkan sabit itu dan Kiki pun menangkisnya cuy. Kiki yang tak ada waktu buat gerak pun kini harus rela ditubruk sama Seiji. Berkat tubrukan ini, Kiki pun kehilangan kendali genggamannya atas senjata. Dan dengan cepat, Sion pun datang mengambil senjata yang lepas dan melemparkannya menjauh. Rencana Satsuki berhasil. Kombo dadakan mereka ternyata berbuah manis cuy. Dikarenakan kelas Kiki sangat bergantung dengan senjatanya. Pasti sekarang banyak skill tuh yang tak bisa digunakan oleh Kiki. Secara tidak langsung, combat power milik Kiki harusnya berkurang sangat jauh cuy. Seiji pun kaget dengan Satsuki. Bisa-bisanya Satsuki punya rencana bagus kayak begitu. Padahal ia mengira Satsuki selama ini hanya bergantung sama Ikoma saja. Tapi ternyata Seiji salah cuy. Ya meskipun tanpa senjatanya, Kiki masihlah kuat cuy. Ia pun akan menunjukkannya kepada para musuh kampretnya ini. Dengan tangan kosong, Kiki pun memukul lantai sampai hancur. Pertempuran pun kini kembali dimulai. Kiki maju menyerang. Satsuki dengan sigap menggunakan Shadow Ball-nya. Ya, meskipun begitu, dengan mudahnya kok dihindari sama Kiki cuy. Meskipun dengan tangan kosong ini, tetap aja tuh party ini sangat kesulitan dalam melawan Kiki. Serangan Seiji ditahan, tabrakan Sion juga bisa terhindarkan. Ampe heran si Sion. Bagaimana bisa sih Kiki masih bisa bertahan melawan 3 orang dengan tangan kosong? Fighting spirit yang ditunjukkan oleh Kiki ini masih terasa kuat cuy. Sungguh mental yang sangat kuat. Meskipun begitu, Kiki mengakui cuy kalau ternyata melawan 3 orang ini cukup merepotkan backnya. Ia tak bisa membiarkan Ikoma join dengan mereka. Maka dari itu, untuk memberikan waktu lebih dan untuk kesuksesan misinya, Kiki akan bertarung dengan sekuat tenaga, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Sementara Kiki yang habis-habisan dalam melawan 3 orang, rekannya ini masih aja loh asik main-main sama Ikoma. Nggak ada khawatir-khawatirnya nih loli sama si Kiki cuy. Sekarang, Arisu hanya merasakan senang doang. Ia akhirnya menemukan musuh yang bisa melayaninya. Dan kini dikarenakan ada kesempatan untuk menyerang, Arisu pun akan menebas. Tapi serangan Arisu bisa ditahan oleh Ikoma. Ikoma udah nge-planning semua ini cuy. Setelah menilai kepribadian psikopat milik Arisu, Ikoma yakin pasti serangan terakhir dari Arisu akan menggunakan tubuh aslinya. Dan ternyata, Ikoma benar. Ikoma sukses memancing Arisu masuk ke dalam rencananya. Tapi meskipun begitu, satu tangan Arisu masih leluasa cuy. Serangan Arisu masih bisa ditahan oleh Ikoma, tapi tidak dengan tendangan yang menyertainya. Sekarang Ikoma dipaksa mundur cuy. Karena melihat rencana Ikoma yang gagal, Arisu pun kini jumawa. Ia berkata bila Ikoma naif sekali. Apakah Ikoma berharap bisa mengalahkannya hanya dengan rencana itu? Ya, loli ini sih salah sangka cuy. Ikoma bukan mengincar untuk menyerang. Ikoma memenangkan gamblingnya.
ia berhasil mendapatkan kembali Ring of Wisdom-nya. Kaget dong Arisu. Ikoma bisa mencuri cincin yang ada di jarinya. Ikoma nggak nyangka cuy, bila kemampuan thief-nya dulu bisa berguna di saat yang kayak gini. Dengan item ini, akhirnya Ikoma pun punya kartu as untuk memenangkan pertempuran. Karena ternyata Ring of Wisdom ini punya kemampuan unik untuk mensummon Akasa. Ikoma pun berkata, ia tahu bila doppelganger itu adalah skill yang broken. Tapi di sisi lain, skill itu punya kelemahan cuy. Dengan cincin ini, Ikoma yakin bisa mengalahkan Arisu. Meskipun begitu, Arisu masih tetap chill cuy. Santuy dia. Memangnya kalau Ikoma dapat tuh cincin, emangnya Ikoma bisa gunain apa? Lah, malah nantangin nih Loli Psychos lur. Berkat riset yang dilakukan Ikoma dulu, jelaslah Ikoma pasti bisa menggunakan Ring of Wisdom ini. Ikoma pun bersiap mensummon Akasa. Setelah disummon, cahaya terang pun kini bersinar. Dari cahaya tadi muncul tuh Akasa versi Chibi cuy. Berbeda dengan bentuk aslinya, Akasa yang sekarang ini jadi semakin gemoy. Kemenangan udah ada di depanku. Akan kuakhiri dengan sekali serang, ucap Ikoma cuy. Dan kemudian Arisu mulai ketar-ketir nih. Summoning item ini sangatlah langka cuy. Banyak sekali fungsi dari apa yang akan disummon. Dikarenakan Ikoma baru aja dapetin tuh item. Meskipun Ikoma nampak pede banget, Arisu mikir, mungkin Ikoma sedari tadi cuma gertak doang. Arisu kini tersenyum sumringah. Haha, fine. Tunjukkan padaku sejauh apa kekuatanmu itu. Arisu pun kini maju menyerang dengan doppelgangernya. Melihat itu, Ikoma mah santuy banget cuy. Meskipun Akasa yang disummon Ikoma lebih lemah daripada Akasa yang asli, tapi Akasa yang ini masih punya skill originalnya. Ikoma masih bisa tuh mengeluarkan skill Akasa dengan MP yang ia miliki. So, langsung aja lah ya, Ikoma pun meminta Akasa untuk menggunakan skillnya. Kini, sebuah serangan area muncul. Api berkobar mengelilingi Ikoma sebagai bariernya. Berkat skill Akasa ini, susah tuh bagi Arisu untuk mendekat kepada Ikoma cuy. Meskipun skill area itu tidak menimbulkan damage yang signifikan, Arisu tetap aja masih was-was. Kalau doppelgangernya terkena damage yang berlebihan, nanti doppelgangernya bakal hilang cuy. Kini situasi telah berbalik. Ikoma sangat diuntungkan. Ya meskipun begitu, Ikoma masih punya masalah besar. Apalagi kan kalau bukan mana efisiensi. Karena Ikoma menggunakan skill lewat Akasa, maka mana yang digunakan juga akan lebih banyak. Dan power dari skill yang akan dimunculkan Akasa itu tergantung seberapa MP yang digunakan Ikoma cuy. Jadi Ikoma nggak bisa sembarangan tuh sesuka hati menggunakan skill-skill dari Akasa ini. Tapi meskipun begitu, Ikoma masih jauh diuntungkan. Karena skill doppelganger milik Arisu sangat lemah dalam menghadapi skill dengan area attack milik Akasa. Dan karena hal ini, pasti sekarang Arisu menggunakan lebih banyak mana untuk memaintain doppelgangernya. Kini pun Ikoma berkata, inilah giliranku untuk menyerang. Walaupun Arisu sedang berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Arisu malah sumringah cuy. Ia memuji Ikoma. Ikoma itu sungguh luar biasa. Ia tak menyangka rencana Ikoma sungguh sempurna. Sudah sangat lama tuh Arisu tidak terpojok kayak begini. Makanya Arisu jadi semakin semangat untuk bertarung melawan Ikoma. Karenanya Arisu bakal gunain satu skill yang selalu ia simpan. Inilah kartu as milik Arisu, Kaleidoscope Illusion. Kini banyak pisau tuh yang sudah mengepung Ikoma cuy. Mari buat pertunjukan finalnya, ucap Arisu. Arisu dengan pedenya sekarang maju menyerang. Dengan banyaknya pisau yang mengepung Ikoma, Arisu yakin tuh Ikoma gak bakal bisa leluasa buat ngindarin pisau-pisau itu. Jadi serangannya kali ini pasti kena telak. Saat Ikoma digempur dengan serangan-serangan Arisu, kini saatnya Arisu mengelancarkan serangan fatalnya. Namun,
Sekali lagi, Arisu meleset cuy rencananya. Ikoma berhasil menghilang. Ikoma menghindar naik ke atas dengan gravity enforce-nya. Arisu sekarang seperti sedang menari-nari di telapak tangan milik Ikoma. Semua rencana Arisu sudah diperhitungkan cuy. So, karena posisi Ikoma saat ini pas banget, langsung tuh Ikoma pun melesat turun. Meteor Slash. Anyo. Serangan Ikoma memang masih bisa ditahan. Namun, senjata Arisu kini perlahan rusak. Ikoma pun kini berhasil menebas Arisu cuy. Keke Kimang bukan? Arisu terjatuh tak berdaya. Melihat Ikoma yang mengalahkan Arisu, Satsuki pun langsung sumringah. Kiki pun tak menyangka bila ternyata Arisu bisa kalah melawan Ikoma yang levelnya jauh di bawah dirinya. Padahal tadinya Kiki mau ngulur waktu sampai Ikoma kalah loh. Nanti Arisu yang bakal beresin semua kampret-kampret ini. Kepercayaan Kiki kepada Arisu ini berawal saat 4 tahun lalu. Kala Kiki pertama kali bertemu dengan Arisu cuy. Arisu itu sangat jenius dalam bertarung sampai bisa ngabantai banyak orang sendirian. Dan kini, di saat Ikoma mau mengakhiri hidup dari Arisu, Kiki seketika panik. Ia sudah tak peduli lagi dengan misinya. Mereka telah kalah di sini. Dengan cepatnya Kiki bergerak menghampiri Ikoma dan Arisu. Kiki menahan tebasan dari Ikoma cuy. Sampai kaget si Ikoma. Orang ini kok cepet banget ya? Pukulan dari Kiki memaksa Ikoma mundur menjaga jarak. Segera Kiki pun membopong Arisu. Melihat Kiki mau cabut, Ikoma pun berkata, "Apa kau mau kabur?" Dengan tenangnya Kiki menjawab, "Ini adalah kekalahan kami." Lagi pula Kiki udah hafal dengan wajah Ikoma. Lain kali jika mereka bertemu kembali, mereka akan membuat perhitungan. Kiki pun kini meminta Arisu untuk menggunakan konsil untuk menghilangkan tubuhnya dan Arisu. Dan dengan begitu, Kiki dan Arisu pun cabut cuy. Setelah musuh menghilang dari lane, Ikoma pun kini lega. Tubuh Ikoma yang tak mampu menahan tumpukan damage kini tertunduk. Tangan Ikoma gemetar. Ia sangat bersyukur cuy, karena Kiki telah memilih kabur. Kalau kagak, Ikoma gak yakin tuh bisa bertahan lebih lama lagi. Ikoma yang lagi duduk ini pun kini dihampiri Satsuki dan Seiji cuy. Intinya sih mereka minta maaf karena gak bisa menahan Kiki. Ya Ikoma sih gak apa-apa. Lagian mereka semua telah melebihi ekspektasi dari Ikoma. Terlebih lagi Satsuki. Perkembangan Satsuki itu sungguh signifikan cuy. Dan yang lebih penting lagi, Ikoma yakin bila keberadaan dari Chimera Fang sekarang bakal sampai ke telinga publik. Pasti dengan begini, Chimera Fang akan terkena dampak yang signifikan. Mungkin semua ini bakal menghambat perkembangan Chimera Fang. Selain itu, Ikoma akhirnya berhasil mendapatkan Ring of Wisdom cuy. Mulai dari sekarang, Ikoma bakal mulai lagi tuh riset-risetnya. Apalagi Ikoma masih penasaran. Pasti dong ada orang yang memerintahkan Chimera Fang untuk datang ke dungeon ini. Ya setidaknya, meskipun banyak sekali rintangan yang harus dihadapi Ikoma di dalam dungeon ini, untuk sekarang bisa dikatakan, Ikoma telah sukses dalam penaklukan dungeonnya. Paling ya tinggal satu masalah doang sih. Si Kasai cuy. Kasai yang tak berdaya minta tolong sekarang. Bangke kan? Emang gak tahu diri nih orang satu. Jelaslah semua langsung ngamuk. Ya meskipun begitu dengan bijaknya, Ikoma pun meminta partinya untuk membawa Kasai keluar dari dungeon. Biarkan pihak berwajib saja yang mengurusi kampret satu itu. Dan kini di luar dungeon, para staf dungeon pun auto kaget cuy. Parti Ikoma berhasil menyelesaikan dungeon Illusion Library. Melihat reaksi dari para penjaga dungeon, Seiji jelas langsung bangga dengan pencapaian dirinya. Ya partinya sih udah pada sadar cuy dengan sikap Seiji yang kayak gitu. Tak lama kemudian, Mayumi Toma pun bersama tim dari pertahanan demon datang menghampiri Ikoma. Agak sedikit jengkel nih orang cuy. Ia adalah golongan orang yang gak mau bila orang biasa macam Ikoma bertindak seenaknya di dalam dungeon. Mendengar perkataan Toma, langsung ngamuk si Sion Slur. Tapi Ikoma menyuruh Sion buat diem bentar.
Ikoma nggak mau ribet cuy. Ia pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Toma. Ikoma nggak mau cuy mencari masalah nggak penting dengan pertahanan Demon. Ikoma pun kini melaporkan Kasai kepada pihak pertahanan Demon. Ya, namanya maling, harus dikasih pelajaran ya guys ya. Ikoma juga meminta untuk men-track back seluruh riwayat dari Kasai. Siapa tahu, Kasai punya kasus yang lain juga. Dan sebagai tambahan akhir, Ikoma pun berkata pada Toma, mereka telah diserang dengan Chimera Fang. Mendengar itu, langsung kaget cuy si Toma. Apakah Ikoma yakin dengan apa yang ia katakan? Hal yang kayak beginian nggak bisa dibuat bahan bercandaan. Ikoma pun berkata, ya kalau nggak percaya ya sudah. Ikoma udah mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Ikoma pun cabut cuy. Setelah melalui berbagai proses verifikasi dan wawancara, akhirnya Ikoma dan partinya pun bisa lega karena udah bisa balik. Dikarenakan inilah kebersamaan akhir dari mereka. Seiji di sini mau minta maaf cuy pada Ikoma dan Satsuki karena ia telah meremehkan mereka berdua. Dan yang bikin Seiji senang, kebanyakan harta jarahan dimiliki oleh Seiji dan Shion cuy. Ya sesuai dengan perjanjian, Ikoma hanya akan mengambil Ring of Wisdom saja. Ikoma sih nggak apa-apa cuy. Item ini udah lebih dari cukup. Selain itu, di sini Shion juga minta maaf cuy kepada Satsuki. Yah, dengan begini, maka Ikoma dan Satsuki pun akan berpisah dengan Shion dan Seiji. Kemudian, di perjalanan pulangnya ini, Satsuki nanya pada Ikoma cuy, apa sih kegunaan dari Ring of Wisdom ini? Apa fungsinya bagi Ikoma? Ya daripada Ikoma jelasin ngalor ngidul, lebih baik dilihatin kan. Kini di taman, Ikoma pun kembali men-summon Akasha. Ikoma pun mulai ngejelasin cuy apa sih pentingnya Akasha bagi Ikoma. Ya intinya sih selain buat bertarung, Akasha berguna untuk mereveal kebenaran dari bencana dungeon. Di sini Satsuki agak ragu cuy. Apakah bisa si Akasha mereveal semua itu? Ya Ikoma sih nggak tahu juga cuy. Tapi yang pasti, Akasha itu punya atribut yaitu wisdom. Akasha bisa loh untuk ngomong menggunakan berbagai bahasa. Satsuki pun inget cuy, di saat melawan Akasha, kayaknya Akasha juga pernah ngomong juga. Dengan bertambahnya level Akasha, Ikoma berharap perlahan ia akan menemukan apa sih sebenarnya penyebab dari bencana dungeon. Dan kini dengan gemoynya, Akasha pun perlahan maju ngedeketin Ikoma. Satsuki sadar bila Akasha mau ngomong cuy. Kata-kata yang keluar dari mulut Akasha sungguh mencengangkan. Ia berkata bila dunia ini akan segera berakhir. Semua itu telah ditetapkan. Jelas saja kaget cuy Ikoma dan Satsuki. Sementara itu, kini di pusat pertahanan Demon, ketua asosiasi ngamuk cuy. Eman-eman HP-nya dibanting sampai hancur gitu. Hujo Kurebi telah dapat info bila semua ini gara-gara Ikoma. Kurebi yakin Ikoma itu bukan awakener biasa. Ikoma itu anomali. Kurebi beranggapan pasti ini adalah kesempatan kedua milik Ikoma bukan? Wah, menarik nih cuy. Kok bisa tahu ya Kurebi bila ini adalah kesempatan kedua milik Ikoma? Apakah jangan-jangan Kurebi juga merupakan seorang retuner yang sama dengan Ikoma? Kemudian bersambung